Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Verka dimanapun yang sedang berada, selamat siang dan salam sehat, semangat untuk kita semuanya kawan. Dan hari ini VRK berada di lagi-lagi kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Teman-teman, jadi VRK sangat tertarik ya dengan keberadaan sebuah gedung yang terbengkalai, yang dulunya gedung ini dijadikan sebagai gedung sekretariat sebuah partai biru begitu ya. Dan yang aku dapatkan informasinya sih, gedung ini sudah mulai terbengkalai sekitar puluhan tahun. Nah, alasan mengapa gedung ini terbengkalai saya sendiri juga kurang mendapatkan informasi yang akurat. Namun dari informasi atau cerita-cerita terbaru yang saya dapatkan sih, konon hanya perpindahan lokasi saja ya. Dan teman-teman, kalau aku perhatikan gedung ini cukup tinggi ya, terdiri dari beberapa lantai begitu. Baik sahabat, kita akan coba eksplor ya untuk melihat seperti apa kondisi ini setelah terbengkalai. Menarik sih ya dieksplor di jam-jam siang yang seperti ini bosku. Gedungnya cukup tinggi, kemudian kalau kita lihat ya ke bagian sisi samping dari bangunan ini, nah seperti itu ya, terdiri dari beberapa lantai, 1, 2, 3 sepertinya. Baiklah, kita akan coba akses masuk dari pintu depan teman-teman. Seperti apa ya bagian dalam dari gedung ini yang sebenarnya. Baik, kita terapung saja ya rumput-rumput liar ini. Nah, jadi di sini ada semacam keterangannya ya bosku. Oke. Kacanya udah mulai pecah ya. Di sini dijebol kacanya sepertinya. Waduh, dan di bagian dalam sini ternyata udah mulai kotor banget ya teman. Banyak sekali semacam kotoran-kotoran kelawar begitu yang nyiprat ya di mana-mana begitu. Baiklah, kita akan coba masuk ke dalam. Jadi informasi ataupun cerita-cerita ya yang saya dapatkan dari keberadaan gedung yang terbengkalai ini, memang gedung ini setelah beberapa tahun ya tidak digunakan, tidak dioperasionalkan begitu. Konon ceritanya dulu gedung ini pernah juga dijadikan sebagai tempat singgah sementara ataupun hotel gratis gitu ya bagi anak-anak pang jalanan yang berada ataupun berkeliaran ya di sekitar lokasi ini. Dan parahnya lagi, tempat ini dijadikan ataupun pernah dijadikan gitu ya sebagai tempat berbuat mesum oleh anak-anak pang tersebut gitu ya. Kalau disebut ini hotel gratis sepertinya masuk akal ya, karena memang banyak sekali sih ruangan-ruangan yang berada di bangunan ini seperti ini teman. Ada semacam, nggak tahu ya ini apa, semacam surat edaran ya ini bosku, tahun 2009 ya. Jadi sepertinya gedung ini terakhir difungsikan, dioperasionalkan di tahun 2009 ya. Sepertinya seperti itu dari petunjuk yang kita dapatkan. Jadi kalau gedung ini udah terbengkalai puluhan tahun, sepertinya masuk akal ya cerita yang saya dengarkan begitu. Memang keberadaan gedung-gedung yang seperti ini bosku ya, memang terkadang itu tidak bisa dilepaskan dari orang-orang yang terkadang itu ingin
menikmati, ingin mendapatkan atau memanfaatkan ya bangunan-bangunan terbengkalai itu untuk berbuat sesuatu. Bahkan di beberapa tempat juga gedung-gedung ataupun tempat-tempat yang terbengkalai itu dijadikan tempat singgah sementara untuk berbuat mesum ya. Apakah itu orang yang berselingkuh atau barangkali anak-anak jalanan atau yang seperti itu. Oke teman, kita coba naik ke lantai 2 ya. Lokasinya sih cukup keren ya bosku, sebuah gedung yang cukup megah begitu, cukup kokoh ya, namun sayang sekali kalau saya perhatikan banyak sekali tai-tai kelelawar gitu ya. Wow. Dan ini masih sampai di atas ya, bangunannya masih sangat kokoh teman-teman. Nah, sepertinya kotoran-kotoran kelelawar seperti ini. Namun ketika aku masuk ke lokasi ini ya, sepertinya memang tidak ada orang sama sekali di dalamnya di jam siang yang seperti ini. Biasanya gedung-gedung yang seperti ini, seperti yang sudah saya ceritakan, teman-teman, sebagian orang itu memanfaatkannya untuk berbuat sesuatu gitu. Dan terkadang berbuat sesuatunya itu pun terkadang memang perbuatan-perbuatan yang semacam kejahatan gitu ya. Apakah itu asusila atau bahkan terkadang itu yang berkaitan dengan narkoba. Banyak sekali tempat-tempat yang saya sudah datang itu terkadang ada indikasi begitu ya. Tempat itu dijadikan sebagai tempat pemakai narkoba dan sebagainya. Kalau gedung ini pernah diceritakan sebagai tempat semacam hotel gratis gitu ya bagi para anak-anak pang berbuat mesum. Sepertinya sih juga cukup masuk akal ya, karena gedung ini jarang sih terjamah oleh manusia begitu bosku. Baik, kita coba lanjut eksplor. Jendela-jendela di tepi itu ya, itu kesemuanya sudah ditutup dengan seng. Itu memang dijadikan sebagai alasan begitu ya, agar gedung ini tidak ataupun bisa menjadi lembab begitu, sehingga tidak kelihatan dari luar gitu. Di sini ada dapurnya, kita coba masuk. Waduh, dapur yang seperti ini sempit aja sih dapurnya ya. Kemudian di sini ada beberapa ruangan toilet ya bosku, kita nggak masuk saja. Ada cerita yang menyebutkan di suatu ketika pun ada beberapa anak pang gitu ya yang melakukan hubungan seksual di dalam gedung ini, tepatnya di lantai dasar tadi, dan sempat diusir oleh orang yang terdekat sini. Kalau bahasanya sih kepergok warga begitu ya bosku, diusir juga. Sangat kotor sekali gedung ini, sampai di atas sana ya bos. Wow, pilar-pilarnya pun masih sangat kokoh ya bosku. Mantap sih ini. Aku pun nggak cek lokasi ya, masuk sini jadi langsung masuk saja. Jadinya kalau di dalam sini misalkan ada orangnya atau apanya, kita nggak tahu gitu, langsung terobos aja. Karena ini dulunya merupakan gedung yang dimiliki oleh Partai X begitu ya. Jadinya memang keseluruhan dari bagian dalam gedung ini hanya area hamparan yang seperti di hadapan kita ini ya.
sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan perpartaian itu mudah gitu ya. Perpartaian itu leluasa, gampang gitu. Karena biasanya kalau partai itu kan berhubungan dengan orang banyak ya. Berhubungan dengan orang banyak untuk melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah kegiatan yang rutinitasnya ataupun sirkulasi kegiatannya itu ruwet. Sehingga dibutuhkan gedung-gedung yang seperti ini, luas, lebar begitu ya. Sehingga bisa mendukung operasional mereka. Keren sih ini ya lokasinya. Nah, di bagian sini tuh udah rumah warga gitu ya. Rumah warga masyarakat di sini, bosku. Kemudian di situ ada semacam hotel yang tinggi juga ya. Kemudian cerita tambahan ya dari orang yang pernah kena gerbek di tempat ini. Konon katanya ceritanya anak pang tersebut ketika melakukan hubungan badan itu dengan berdiri gitu loh, bosku. Aku sih ketawa aja ya ketika mendengar ceritanya seperti itu gitu loh. Melakukan hubungan badannya berdiri. Nah, di bawah kita ini rumah warga masyarakat, sampai ke sana-sana ya. Secara keseluruhan gedung ini tidak meninggalkan properti sama sekali ya, semacam meja kerja atau komputer-komputer selayaknya gedung-gedung operasional yang lain yang pernah saya eksplor gitu. Semacam gedung bekas Telkomsel ya, di mana itu ya, lupa aku. Itu dulu ada ya, sebuah gedung bekas Telkomsel, di dalamnya banyak sekali properti-propertinya begitu. Di daerah Kudus ya kalau nggak salah, bosku ya. Aku pernah eksplor dan masih banyak propertinya. Namun di sini sih hanya bangunan-bangunan kosong ya, yang terhampar sangat luas begitu. Seperti ini, bosku. Hampa saja gitu ya. Hampa saja, seperti di suatu titik tertentu ya, kehidupan kita itu kadang merasa hampa. Dan itu sih manusiawi ya, bosku ya. Karena di suatu titik tertentu, di sirkulasi ataupun perputaran waktu tertentu, kadang kita manusia biasa itu ada saja ya yang merasa kurang dengan kehidupan kita dan merasa diri kita itu kurang berguna begitu ya, dan hati kita menjadi hampa. Namun ya itulah ya proses kehidupan, terkadang segala sesuatunya tidak seperti apa yang kita gambarkan, inginkan di awal rencana. Semuanya pasti melalui proses, dan terkadang proses itu menyakitkan juga itu. Menghadapi masalah hampa, stres gitu ya, ditipu orang begitu ya, difitnah orang, sebelum kita menjadi orang-orang yang benar-benar sukses dalam hidup ini. Tentunya kita semuanya pernah menjalani waktu-waktu ataupun saat-saat yang seperti itu dalam kehidupan kita. Gedungnya sih sangat luas ya, keren sih, mantap juga. Pilar-pilarnya masih kokoh, dan kalau aku perhatikan masih di sini banyak sekali burung-burung seriti. Kemudian di setiap pojokannya itu ada yang bisa bernilai ekonomis ya, bosku. Nah, seperti itu ya. Nah, ini loh. Di pojokan-pojokannya itu terdapat sarangnya begitu. Yang itu sih bisa dijual gitu ya, bosku ya. Nah, seperti itu. Di pojok-pojokannya seperti itu ya. Nah, di situ juga, dan hampir keseluruhan pojokannya dijadikan sarang burung seriti. Udah kotor banget sih semuanya di sini. Baiklah teman, mungkin eksplorasi kita di
bekas gedung Partai X ya yang terbengkalai ini cukup sampai di sini saja, karena ternyata gedung ini meskipun terdiri dari beberapa lantai ya, di dalamnya hanya hamparan-hamparan kosong saja tanpa adanya properti-properti yang tertinggal. Jadi dari cerita yang aku dapatkan ya, anak pang yang berhubungan badan dengan berdiri itu digerebek orang itu di dalam ruangan situ. Nah, di situ ya, di dalam ruangan ini gitu. Kemudian mereka diusir gitu ya, karena sudah berbuat asusila di dalam sini. Itu sih hanya sekedar cerita yang saya dapatkan. Kebenarannya sih kita nggak tahu ya, apakah benar atau salah gitu. Baik teman, dan saya langsung saja ya mohon undur diri dulu. Aku sih kalau melihat gedung ini dibilang creepy, sebenarnya gedung ini masih sangat standar ya. Karena biasanya kalau lokasi explore creepy itu meskipun dalam kondisi siang saja kita sudah bisa merasakan. Namun di dalam ataupun di bagian gedung ini hanya kecil saja ya hal tersebut yang bisa saya rasakan. Sayang sekali ya, gedung yang sebesar ini hanya menjadi aset mati yang belum ada manfaat lebihnya gitu. Mudah-mudahan sih bisa segera terpakai lagi ya bosku ya, bisa digunakan sebagaimana mestinya. Baik, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah menonton video saya kali ini hingga tuntas, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.